betapa excitednya saya bahwa sayalah yang terpilih dan ada di 25 dengan 25 kepala daerah lainnya yang kemudian mewakili Sulawesi Selatan. Kesempatan untuk mengikuti KPPD ini bagi saya sebuah kesempatan emas. Ya, paling tidak kita bisa memahami banyak hal. Ya, soal wawasan kebangsaan, soal bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik. Halo semuanya, selamat datang di podcast by Purnomo Yusgiantoro Center. Kali ini kita dapat kedatangan spesial khusus dari para Bapak dan Ibu Wali Kota kursus pemantapan pemimpin daerah. Bersama saya Nadira Asrifa, peneliti dari Purnomo Yusgiantoro Center, dan rekan saya Pinkan Sarafin. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat malam semuanya telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ibu Bupati baru, Ibu Andi Ina, kemudian ada Bapak Wali Kota Ambon, ada Pak Badwin Watimena. Selamat sore Bapak dan Ibu, apakah masih semangat hari ini program terakhir? Semangat, selamat sore. Semangat. Sehat? Sehat. 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 Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu, santai saja. Nah, buat teman-teman semua yang belum menonton, sebenarnya KPPD ini apa sih? Kemudian programnya seperti apa? Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita tanya dulu nih sama salah satu tim penggagas. Mungkin Mbak Pinkan bisa cerita sedikit ke teman-teman di sini, sebenarnya KPPD itu apa? Sudah berapa lama? Kemudian siapa saja yang terlibat? Silahkan. Ya, jadi untuk kursus pemantapan pimpinan daerah ini itu awalnya adalah merupakan kerjasama antara Lee Kuan Yew School of Public Policy yang mengajak PYC untuk memberikan pelatihan public policy kepada pimpinan daerah. Ya, jadi ketika itu kami di Indonesia mengajak Lemhanas untuk turut bekerja sama dalam pelaksanaan program ini. Jadi ketika kita bekerja sama dengan Lemhanas, maka muncullah nama kursus ini menjadi kursus pemantapan pimpinan daerah KPPD, dan ini sudah dilakukan pertama kali tahun 2023. Saat itu proyek percobaannya untuk yang batch pertama ya, jadi waktu itu ada 16 orang yang ikut serta, dan tahun 2024 itu kami belum bisa melaksanakan karena di Indonesia sedang terjadi pemilu ya, sedang terjadi pemilu, dan baru bisa dilaksanakan lagi. Syukur alhamdulillah tahun 2025 ini kita bisa melaksanakan kembali KPPD batch yang kedua. Oke, jadi sebenarnya KPPD ini sudah berjalan di periode pertama, Betul. 2023, dan sekarang Bapak Ibu yang hadir peserta di batch kedua. Ya. Oke, terima kasih Mbak Pinkan. Nah, sekarang kita langsung bertanya ke Bapak Ibu. Awal mula dengar diundang dari Kemendagri, Lemhanas, begitu PYC, KPPD apa itu bagaimana Ibu dan Bapak menanggapinya, melihat potensi untuk ikut kursus ini? Mungkin Ibu dulu gimana Ibu? Iya. Terima kasih Mbak Nadira dan tentu Mbak Pinkan, dan alhamdulillah saya didampingi rekan sesama kepala daerah Pak Badwin yang juga teman saya di kelas, selalu berdampingan sama beliau, Wali Kota Ambon. Jadi gini Mbak Nadira, terus terang KPPD ini sebenarnya ini buat saya barang atau bentuk apalah namanya yang saya sebenarnya tidak tahu apa sih KPPD itu. Tetapi alhamdulillah pada saat kemudian tentu staf saya menyampaikan undangan kepada saya terkait undangan untuk mengikuti KPPD ini, yang muncul bahasa dari staf saya yang menyampaikan saya bahwa Ibu Ina adalah satu-satunya peserta dari Sulawesi Selatan. Jadi di Sulawesi Selatan itu ada 24 kabupaten kota, dan tentunya kepala daerah juga kan ada 24. Bayangkan Mbak Nadira betapa excitednya saya bahwa sayalah yang terpilih dan ada di 25 dengan 25 kepala daerah lainnya yang kemudian mewakili Sulawesi Selatan. Masya Allah, itu saya katakan amazing buat saya, dan alhamdulillah akhirnya saya tidak butuh waktu yang lama, and then I say kepada staf saya ikut.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Kabupaten Baru ini Yes. apakah dekat dengan Makassar atau mungkin bisa cerita Iya. sedikit Bu? Kabupaten Baru itu adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan tentunya yang jarak dari kota Makassar yang tentunya adalah ibu kota Sulawesi Selatan itu berjarak 2 jam 2 dari jam. kota Makassar. Oke. Ya, alhamdulillah. Dan dengan keikutsertaan saya di kursus pemantapan pimpinan daerah ini 2025 akhirnya alhamdulillah Mbak Nadira, Mbak Pinkan, sekarang Kabupaten Baru sudah terkenal dan dikenal Go internasional Go ya, Bu. internasional Sampai ya. Singapura. Itu yang saya mau bilang, dan alhamdulillah sudah juga dikenal oleh Datuk Law Tuk Hong. Masya Allah. Masya Allah Ibu. Nah sekarang kita ke Pak Ya. Baduin, bagaimana Pak? Karena tahun ini kita pertama kali ya Mbak ada bergeser ke Indonesia Timur, kan Sulawesi Selatan kita agak tengah. Iya. Kemudian kita sangat excited dari tahun ini Cukup kita ada banyak dari nih. Maluku. Bapak gimana waktu awal? Iya. menghubungi? Saya kira Mbak Nadira saya tidak berbeda dengan Ibu Ina, Bupati Baru. Karena memang tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa kami akan dipanggil menjadi salah satu peserta KPPD angkatan kedua ini. Tetapi yang pasti bahwa menurut saya selain ya senang, tetapi juga ada sebuah tanggung jawab kita untuk meningkatkan kapasitas diri. Kapasitas diri bagi seorang pejabat publik itu hal yang mutlak. Karena apa? Permasalahan kita dalam memimpin ya kota kabupaten itu selalu ada dan terus berganti masalahnya. Tanpa kapasitas diri yang baik, kita akan tidak mampu untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di daerah. Oleh karena itu, kesempatan untuk mengikuti KPPD ini bagi saya sebuah kesempatan emas. Ya paling tidak kita bisa memahami banyak hal. Ya, soal wawasan kebangsaan, soal bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik. Karena sebenarnya tujuan kita, ya semua daerah adalah memastikan bahwa pelayanan publik itu berjalan dengan baik, yang bermuara bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi saya. Mantap Pak Ya. Baduin. Itu sangat menarik Pak mengenai Ya. kepemimpinan. Mungkin saya ada pertanyaan lanjutan untuk Bapak. Jadi hasil dari kursus kan kita sudah di dalam negeri bertemu Ya. dengan para pakar, di Singapura juga kita puji Tuhan alhamdulillah bertemu dengan sangat banyak pemimpin, pejabat, pemerintah di Singapura. Jadi hasilnya kalau menurut Bapak apa tipikal kepemimpinan yang ideal, yang bijak untuk daerah? Ya, kalau saya setelah kita mengikuti banyak ilmu dari para pemateri, teristimewa para pejabat publik di Singapura, inti dari kepemimpinan adalah bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat itu harus kita wujudkan dalam ya menjadikan diri kita sebagai contoh. Ya, leadership bicara soal contoh bagi pengikut, bagi yang dipimpin. Kemudian ya kita konsisten untuk memperjuangkan kepentingan publik, memastikan pelayanan publik itu berjalan dengan baik. Dan yang berikut, pastikan juga bahwa dari kepemimpinan kita menghasilkan sesuatu yang baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi itu bicara soal leadership ada di situ. Bagaimana kita melakukan pelayanan dengan baik, dengan optimal, supaya masyarakat mendapatkan manfaatnya. Itu kepemimpinan. Ya, saya sering sebut bahwa menjadi pemimpin pelayan itu tidak mudah. Tidak mudah menjadi pemimpin pelayan. Yang harus dilakukan adalah integritas diri. Menjadi contoh, konsisten dalam menjalankan ya program, visi misinya. Tetapi juga ingat bahwa kita punya tuntutan untuk bagaimana meninggalkan sesuatu yang baik. Walaupun legacy itu bukan legacy personal, tapi legacy pemerintah. Oke. Nah, Pemimpin yang melayani. pemimpin Ya, yang yang melayani melayani, ya. dan integritas tentunya ya Pak. Ya, Nah, Ibu Ina, Ibu Yes. kan di sini salah satu dari 4 peserta kita yang Wonder Woman semuanya. Jadi sebagai informasi pada angkatan ini yang Mbak Pinkan Iya. kita punya 4 Wonder Woman.
kebetulan Ibu Ina salah satu Salah Wonder satu. Woman-nya yang kita ada dalam podcast ini. Untuk Ibu, gimana Bu Ibu melihat kan ketika di Singapura, ketika di Indonesia juga banyak ibu-ibu yang mengisi tentang expert ini ya Bu, pakarnya. Menurut Ibu, apakah kepemimpinan dari wanita itu berbeda atau mungkin ada perasaan ketika dengan bapak-bapak atau bagaimana Bu berkaitan dengan kesetaraan gender dalam kepemimpinan di daerah? Ya, terima kasih Mbak Nadira. Buat saya sebenarnya kepemimpinan itu tidak melihat kepada gender itu sendiri. Tetapi saya rasa apa yang disampaikan juga Pak Wali Kota Ambon bahwa kepemimpinan itu adalah tentu terkait dengan rasa empati kita tentunya sebagai pemimpin. Mohon maaf, saya tidak mengesampingkan tentunya dari pihak ya seperti Bapak Mr. Badewing ini sebagai pria tentunya, tetapi pemimpin perempuan itu memadukan antara logika dan juga perasaan. Nah, tentu dengan dipadukannya logika dan perasaan, insya Allah hasil yang kemudian akan keluar sebagai kebijakan, insya Allah itu pastinya akan dirasakan dan merata tentunya untuk seluruh lapisan masyarakat yang tentu menjadi masyarakat kita. Jadi buat saya Mbak Pinkan, Mbak Nadira, kegiatan yang tentu menjadi program daripada di KPPD ini yang paling berkesan buat saya adalah bahwa saya berterima kasih saya bisa melihat seperti apa satu negara maju dalam hal ini khususnya tentu di Singapura yang mana tadinya ini Singapura ini ada pulau kecil yang tidak punya apa-apa, tetapi kemudian dengan kepemimpinan tentu yang kuat dari Perdana Menteri yang pertama khususnya tentunya ya Lee Kuan Yew, dengan semangat dan tentunya juga bahwa dia yang tadinya yang tidak punya apa-apa, akhirnya sekarang Singapura bisa terlihat seperti saat ini, yang sekarang lagi ya kalau kita bilang semua dia punya dengan keterbatasan kondisi daerah. Nah itu bukan suatu mimpi juga buat kami khususnya tentu sebagai kepala daerah di kabupaten kecil. Walaupun tidak akan mungkin bisa sama, tetapi paling tidak apa yang kami dapatkan, apa yang kami lihat, insya Allah itu akan menjadi juga semangat untuk kami bahwa untuk berubah itu tidak membutuhkan juga sesuatu yang memang dalam bentuk materi, tetapi yang terpenting adalah semangat dan keinginan. Iya. Seperti itu, Pak. Memang Ibu ini semangatnya selalu terlihat teman-teman. Jadi setiap kegiatan, karena kan kebetulan saya dan Mbak Pinkan juga mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu. Memang Ibu Wonder Woman kita satu ini memang selalu semangat seperti spirit kepemimpinannya. Karena di samping saya selalu duduk Pak Badewi. Oke, kita lanjut. Kan kemarin di Singapura itu memang sebenarnya kondisinya sama kita beda ya Pak Ya. Bu. Maksudnya Singapura negara kecil, kemudian jumlah penduduknya jauh lebih sedikit. Kalau kita kan secara pembagian juga besar, secara administrasi dan juga berbeda-beda. Tetapi apa yang paling berkesan buat Bapak dan Ibu yang itu menginspirasi? Mungkin tidak bisa ATM, amati dan tiru, tapi mungkin bisa modifikasi gitu. Mungkin dari Pak Badwin kira-kira apa Pak Iya, yang Bapak bisa? oke. Iya. Saya sejak awal memang menempatkan kota Ambon sebagai kota yang punya ciri khas tersendiri. Tidak akan mungkin saya samakan kota Ambon dengan daerah lain. Iya. Tetapi dalam kepemimpinan saya juga harus melihat contoh-contoh yang baik. Ya paling tidak best practice tentang bagaimana kesuksesan sebuah daerah dalam menyelesaikan persoalan. Permasalahan kita sama. Tetapi cara kita untuk menangani permasalahan itu yang berbeda-beda. Karena apa? Menyesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki,
modal yang kita miliki, dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, menurut saya, Singapura mampu untuk memaksimalkan potensinya, untuk menjadikannya kota negara. Dia kan kota sekaligus negara, Iya. menjadi berbeda dengan yang lain. Nah, apa yang kita dapatkan dari sana? Bahwa tugas kita sebagai kepala daerah adalah mampu mengidentifikasi potensi kita dan permasalahan yang kita hadapi. Lalu apa? Manfaatkanlah potensi itu untuk mengatasi persoalan kita. Kami tidak mungkin mengelola sampah menjadi energi seperti di Singapura. Iya. Tapi bahwa ada bicara tentang kesadaran masyarakat, bicara soal bagaimana mereka melakukan pengolahan sampah, ya, memilah sampah, itu bisa kita contohi. Nah, karena itu setelah kita mendapatkan semua, melihat bagaimana mereka menata pemukiman, ya, kita nggak mungkin ikut seperti mereka, tetapi paling tidak menata pemukiman yang asri, pemukiman yang ya layak untuk dihuni oleh masyarakat, itu yang paling penting. Nah, karena itu menurut saya semua hal yang kita dapatkan baik di Singapura maupun lewat materi-materi yang disampaikan mesti kita ambil sebagai contoh yang baik untuk kita memperbaiki. Percuma kita mengikuti KPPD kalau tidak terjadi perubahan kita di Betul, daerah. tidak ada bisa diambil. Saya ya. rasa pasti ada. Harus Nah, karena itu saya pasti akan melakukan pengolahan sampah yang baik untuk Kota Ambon. Gitu. Oke, nanti kalau sudah terkelola apa Ya. mungkin kami main ya Pak? Boleh. Dan saya akan tunjukin bahwa dulu begini, sekarang begini. Nah. Itulah perubahan. before and after ya Before Pak. and Afternya ada, nanti sekalian kami Itulah ikut. kepemimpinan. Nah, Bagus, leading by example. Ya, betul. Oke, Ibu, kalau Kabupaten Baru, sepemahaman saya kan baru juga ya Bu, Ya. sesuai namanya baru dan baru. Baru, begitu. double R ya Mbak? Double R ya Bu, Baru, Mbak. Ya baru gitu ya Bu. Nah, kira-kira inovasi apa Bu yang mungkin hasil dari KPPD ini yang ingin pelan-pelan Ibu terapkan atau Ibu akan mengajak perangkat Ibu untuk melakukan inovasi? Iya. Jadi buat saya, insya Allah apa yang kemudian saya dapatkan dari proses pendidikan di KPPD ini, khususnya pada saat kita diberikan kesempatan ke Singapura, yaitu insya Allah tentu bagaimana saya berusaha untuk meningkatkan juga pendapatan daerah saya dengan tentunya melihat dari apa yang saya miliki, potensi daerah apa saya tentunya yang bisa menopang daripada insya Allah harapan-harapan dari masyarakat saya. Nah tentu saya melihat Singapura ini sebagai kota kecil yang tentunya di dalamnya itu semua begitu terlihat tertib, nyaman, dan kemudian bagaimana yang tentu diharapkan para wisatawan itu datang berkunjung ke Singapura yang tentunya menjadikan daerah ini menjadi daerah tujuan wisata. Nah, di Kabupaten Baru sendiri, insya Allah saya juga akan membuat satu artinya satu usaha bagaimana apa yang saya tadi sampaikan itu insya Allah itu juga ada di Baru, yaitu dengan tagline saya yaitu singgah di Baru. Singgah di Baru itu dengan harapan bahwa saya berharap bahwa orang yang dulunya hanya tahu Kabupaten Baru itu hanya menjadi daerah lintasan di Sulawesi Selatan, tetapi oleh karena ada proyek perubahan yang saya insya Allah akan realisasikan, oleh karena hasil dari KPPD ini yang berkunjung ke Singapura, maka nantinya orang tidak lagi menjadikan Kabupaten Baru ini menjadi tempat daerah lintasan saja, Tapi tujuan ya. tetapi menjadi Sehingga. daerah tujuan. Nah, itulah tentu yang kemudian menjadi harapan saya. Karena sekali lagi, kalau nantinya menjadi tujuan, berarti otomatis akan
terjadi pergerakan ekonomi dan tentunya kesejahteraan masyarakat saya yang tadinya mungkin di bawah rata-rata, ya insya Allah itu pelan-pelan akan meningkat. Bukan mimpi, karena kita kan melihat dan tahu sendiri bahwa Singapura berproses dengan waktu sampai saat ini bisa seperti itu by proses. Nah, kembali lagi pada bahwa kita tentu kepala daerah saya Pak Badewing, kita ingin meninggalkan legacy yang kemudian legacy ini insya Allah akan terus memberikan manfaat untuk masyarakat yang tentu ada di daerah kita itu. Nah, seperti itu Mbak. Mantap. Jadi teman-teman kalau ke Sulawesi Selatan jangan lupa singgah di Baru. Singgah di Baru. Jangan singgah di Baru. Jangan singgah Mari saja. kita ke Jadikan Baru. tujuan ya, Kalau Ibu, ya. singgah itu tadi Mampir. mampir. Iya, itu Mari kita lintasan. ke Baru, jadi tujuan Ah, kan. enggak, tadi udah bener Mbak. Lintasan. Bukan lintasan lagi, tapi tempat persinggahan. Tempat persinggahan. Persinggahan. Singgah kan berarti kan tinggal dulu apa 1 jam, 2 jam, tentu dengan menikmati wisatanya, kulinernya kah, alamnya kah, ataupun hanya sekedar hanya ingin karena perjalanan panjang. Tentu kan ini kalau Baru itu pasti kalau mau ke Toraja Mbak, Oh, ya kan mampir. pasti lewat Kabupaten Pasti Baru. lewat. Oke. Nah, Rest area. paling Rest tidak area. ya rest area ini Pak Badewing tahu aja maksud saya, itulah teman yang baik. Iya, itu maksud saya Iya. Mbak, gitu loh. Jadi insya Allah Mbak Pinkan. Jadi apa nih tujuan wisata apa nih yang nanti langsung mau ditonjolkan di Iya, Baru Bu. nih? Mungkin Ada ini bisa yang berbeda sekalian, gitu. Bu. Sekalian langsung Pak. Jadi nanti kami punya tempat yang insya Allah menjadi sport kegiatan masyarakat, yaitu Coli Pujie. Jadi saya punya alun-alun. Oh, alun-alun. Alun-alun Coli Pujie. Itu bahasa Itu sana Ibu. Bukan, Coli Pujie itu adalah tokoh Oh, tokoh perempuan yang berasal dari Kabupaten Baru. Nama Nama orang. tokoh. Ya, Oh. Kenapa? Ya, ini nggak banyak yang tahu Mbak Nadira Ya, Mbak ini Pinkan. sekalian, Ibu. Sekalian. Coli Ceritakan Pujie sedikit. itu, ya, Siapa ini Bu? ini adalah bangsawan Kabupaten Baru yang maksudnya dari daerah Tanete, yang mana Coli Pujie ini adalah penyalur dari etos Mahabharata, yaitu yang tentunya kita kenal dengan cerita Ilagaligo. Dialah yang menyalur kemudian dalam bahasa Belanda kemudian ke bahasa Indonesia, yang kemudian inilah yang kemudian orang tahu bahwa ada cerita Ilagaligo. Nanti ceritanya panjang Mbak, jadi nanti Mbak Pinkan baca Bikin aja. podcast terpisah ya, Iya, teman-teman, nanti. tentang Karena kalau di cerita sini ini. cerita Ilagaligo, Pak Badewi nggak bisa, nggak ada waktu bisa. Kasihan dia, banyak penonton dari Iya. yang ikuti podcast dari Ambon itu juga mau lihat Pak Badewi bicara. Nanti aja Mbak. Nanti kita Pokoknya terpisah. itu tadi Coli Pujie. Nah, itu adalah satu tempat yang kemudian inilah yang akan saya jadikan bahwa tempat pusat yang kemudian akan memberikan manfaat untuk daerah sekitarnya, kecamatan sekitarnya, dan tentu masyarakat sekitarnya. Dan hiduplah ekonomi saya. Dan akhirnya pendapatan daerah saya naik. Meningkat. Yes. PAD meningkat. PAD PAD meningkat. meningkat. Dan insya Allah saya bisa membangun daerah saya lebih baik lagi ke depan. Memang Ibu satu ini luar biasa. Amin ya Allah. Semoga doain dong Pak Badewi. Amin. Sesama kepala daerah harus berdoa. Bu, Iya. Ibu nanti kami singgah ke Baru ya. Singgahlah di Singgah ke Baru. Iya. Sekarang kita kembali lagi ke Ya, Ambon, Pak. siap. Silakan Pak Badewi. Pak, Ambon ini kan salah satu kota tertua dan memang menjadi Betul. hub di kawasan timur ya Timur. Pak. Mungkin untuk pembangunannya sudah banyak ini, tapi sebenarnya kalau dari tantangan di Ambon itu apa yang Pak Wali rasakan? Iya. Ambon tahun ini berusia 450 tahun. Kota Tuanya nih. tua. Tua banget. Bahkan di awal-awal 80-an, tahun 80-an sampai memasuki 90-an, kami cukup menjadi kota yang mampu untuk menjadi ya pemicu ekonomi dan lainnya di Indonesia Timur. Nah, kami membangun kota ini bukan sebagai kota yang dibentuk, yang direncanakan, tetapi kota yang bertumbuh seiring dengan pertambahan penduduknya dan seterusnya. Karena itu kondisi kota Ambon hari ini ya butuh sentuhan kita untuk memperbaiki berbagai hal.
Karena itu kalau kita bicara tentang membangun kota Ambon menjadi kota yang smart, maka ada banyak aspek yang mesti kita perbaiki. Tantangan terbesar kita adalah sebagai kota pulau, Ambon tidak memiliki wilayah yang cukup luas. Kami hanya 377 km persegi, daratannya 259 km persegi. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat sebagai kota urban, kami menghadapi tantangan soal kompleksitas permasalahan sosial kemasyarakatan. Nah, sebagai ibu kota provinsi Maluku, kami adalah kota pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, jasa, dan lain-lain. Karena itu beban sosial yang kami hadapi sangat besar. Nah, karena itu membangun kota Ambon hari ini ya kita berupaya untuk mengurai berbagai persoalan yang ada. Soal transportasinya yang tingkat kemacetannya sudah semakin tinggi, ya. Soal bagaimana mengelola sampah secara baik, bagaimana kita menghadapi ya urbanisasi yang semakin tinggi. Ya, jadi jumlah penduduk kota Ambon 366.000, tetapi yang tinggal di kota Ambon hampir 600.000. Artinya apa? Warga kotanya hampir sama dengan orang yang tinggal di Ambon, bukan warga kota Ambon. Itulah tantangan kita di sana. Jadi soal bagaimana kita menghadapi banyaknya masyarakat bukan warga kota, tetapi semua alokasi, distribusi itu mereka juga harus dapatkan. Ini yang menjadi tantangan kita. Karena itu apa dampaknya? Dampaknya itu inflasi harus kita jaga dengan kuat. Karena distribusi alokasi kebutuhan pokok ke kita kan berdasarkan jumlah penduduk. Tetapi yang membutuhkan lebih dari alokasi itu. Tantangan kita di situ. Selain itu kita bukan daerah penghasil. Pertanian aja, cabai aja kami harus ambil dari luar. Semua, hampir semua kebutuhan pokok. Nah itu tantangan kami. Bagaimana memastikan bahwa distribusi alokasi yang menentukan pertumbuhan ekonomi itu bisa kita jaga. Nah, selain tadi saya sampaikan soal bagaimana lingkungan hidup, sampah dan lain-lain, bagaimana kita mengatasi kemacetan dan lain-lain. Itu tantangan kami hari ini di Kota Ambon. Karena itu yang mesti saya lakukan sebagai kepala daerah adalah memastikan bahwa permasalahan-permasalahan ini paling tidak bisa kita kurangi. Dengan cara apa? Berinovasi untuk memastikan bahwa Ambon menjadi kota yang cerdas. Ambon Smart City. Gitu. Peningkatan SDM. SDM. Kalau SDM menurut saya, Kota Ambon sudah cukup baik. Kualitas SDM. Ya, apa tandanya? Indeks pembangunan manusia. IPM Kota Ambon 83,47. Itu termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dan menggambarkan bahwa aspek pendidikan dan kesehatan itu sudah cukup baik. Nah, tinggal bagaimana yang penting adalah membangun kesadaran masyarakat. Merubah habit masyarakat supaya mereka tahu bahwa ada kesadaran mereka juga, bukan cuma pemerintah. Soal sampah buang pada tempatnya, pada waktunya. Jangan buang ke Teluk Ambon yang indah itu. Misalnya, tantangan kita di situ. Nah, berbicara inovasi juga kemarin itu Mbak Pinkan pas malam kita makan malam dengan ISM Gocok Tong ya Pak. Ya, betul. Pak Baduy ini selalu memegang HP dan membuka sosmed. Saya di sebelah beliau. Tidak bermaksud kepo tapi kan kelihatan tuh Bu sebelah. Saya tanya gitu, Bapak lagi ada tugas kan? Ternyata beliau ini memantau masyarakat dan juga perangkatnya dengan langsung dalam satu genggaman menggunakan digital. Itu betul. Bagaimana Pak ceritanya? Ya, saya termasuk penggiat sosmed yang aktif. Saya menggunakan sosmed untuk menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi kesempatan saya buka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi lewat medsos. Karena itu saya harus menjawab semua komentar, baik itu Facebook, Instagram maupun
TikTok. TikTok. Oke, ada TikTok Jadi saya juga. tuh setiap hari kerja saya adalah menjawab komentar Bapak masyarakat. nggak mau pakai admin? Nggak gitu? mau, karena Nggak pakai admin. beda. Beda ya? Admin menjawab dengan saya menjawab. Hmm. Nah, media ini juga saya pakai untuk mengevaluasi kinerja OPD. Ah, Bagaimana caranya? Keluhan masyarakat itu selalu saya screenshot, saya teruskan ke kadisnya. ah. Kalau yang bisa kita selesaikan tanpa membutuhkan anggaran yang besar, besok harus selesai. Oke, mantap. Nanti Langsung. dia langsung besok dijawab, Pak sudah ditindaklanjuti tadi. Dan itu mendapat respon positif masyarakat. Bahwa kita adalah pemimpin yang responsif. Pemimpin yang hari ini menggunakan semua media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Saya rasa soal trust, Oke. soal kepercayaan masyarakat ini bagaimana kita bisa merespon, kita menjadi pemimpin yang responsif Ada keluhan terhadap masyarakat. keluhan masyarakat. Saya punya program yang saya beri nama Wajar. Wali Kota Jumpa Rakyat. Wajar. Ya, Wajar. setiap hari Jumat Wajar. saya sediakan waktu khusus untuk masyarakat. Oh. Jadi mereka datang ke Balai Kota, Heeh. ya hanya sekedar mau selfie dengan Wali Kota boleh, mau menyampaikan aspirasi mereka boleh, mau marah-marah kadis boleh, terserah. Oh. Itu yang saya lakukan. Dan itulah memberi waktu. Memberi waktu tidak saja dengan Wali Kota Jumpa Rakyat, tetapi membaca keluhan masyarakat lewat medsos. Dan itulah yang kita sebut dengan pemimpin pelayan. Mantap. Pemimpin keluhan Jadi rakyat. sebenarnya kemarin di Singapura Bapak dan Ibu Iya. ini ada materi yang tentang public service yang Ya, mengenai public service, service, tentang betul. public services itu seperti apa. Sebenarnya Bapak dan Ibu di sini semuanya itu sudah merintis juga untuk Yes. public service yang Betul. disesuaikan dengan konteks yang ada di Ya. daerahnya masing-masing, kebutuhan masyarakatnya. Nah, harapannya semoga yang di Singapura itu bisa meningkatkan inovasinya. Pasti, Mbak. Begitu. Pasti. Sekarang kita ke Ibu Wonder Woman Yes, satu sayang. ini. Ibu Iya, pendidikan bagaimana Ibu? Kemarin kita banyak belajar pendidikan, bahkan ada former Menteri Pendidikan yang saat ini menjadi Menteri Pertahanan dan iya. Pelayanan Publik di Singapura tuh gimana Bu kalau untuk pendidikan? Iya, saya rasa ya melihat kembali kepada Singapura saat ini itu tidak terlepas karena proses dan program pendidikan yang ada di sana. Yang tentunya pendidikan ini tentu menjadi dasar. Kita bisa melihat bagaimana pendidikan anak di Singapura itu dengan usia 7 sampai kalau saya tidak salah 12 tahun itu ada hal-hal yang sifatnya wajib untuk mereka dapatkan, yang mana salah satunya juga adalah dari bahasa Inggris adalah menjadi bahasa yang wajib Iya. untuk anak-anak di Sekolah. sana, ya, anak sekolah. Yang kemudian dengan pendidikan juga ini secara automatically akan tentu juga semakin kuat juga tentang karakter. Jadi saya melihat sendiri, Mbak, kalau dua ini kita bisa merubah pendidikan dan karakter, maka insya Allah kita juga paling tidak bisa samalah terkait dengan kemampuan anak-anak kita nantinya. Satu hal yang saya lihat juga sekali lagi di Singapura, bahwa kebersihan yang ada di sana itu dimulai dari karakter. Dan kemudian akhirnya pada saat saya di Singapura, saya kemudian juga saya terima kasih. Artinya ada program yang saya buat sekarang di Baru itu juga karena yang saya lihat di Singapura itu seperti apa dari sisi kebersihannya, maka saya membuat satu program di Kabupaten Baru itu yaitu Rabu Bersih. Rabu Bersih. Jadi Rabu Bersih itu yang biasanya orang taunya Jumat Bersih, saya rubah ke Rabu Bersih. Kenapa hari Rabu Ibu? Hari Rabu itu artinya kan waktu yang cukup panjang. Kalau Jumat itu kan waktu singkat. Singkat. Dan kemudian Rabu itu adalah hari di tengah-tengah di antara Karena Senin Minggu ya. ya sampai Jumat, yang mana saya wajibkan semua
ASN saya dulu dari semua tingkatan, dari desa, kelurahan, kecamatan, dan kemudian di seluruh ASN Kabupaten Baru mereka wajib untuk melaksanakan Rabu Bersih itu paling tidak sekitar mereka. Yang di OPD kantor-kantor dari kantor dulu. Terus yang para kepala desa, bagaimana mereka di tingkat desa itu membersihkan kemudian daerahnya yang tentu terkait dengan khususnya irigasi. Nah, ini kan semua sumber-sumber yang bisa menjadikan nanti banjir kalau itu tidak tertangani dengan baik. Maka dari itu sekali lagi yang saya anggap bahwa penting juga adalah kebersihan. Dan alhamdulillah saya rasa banyaklah yang kita bisa jadikan sebagai tentu pengalaman yang kita bisa terapkan di daerah kita, terkhusus tadi yang Mbak Nadira sampaikan tanyakan terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu kita harus memulai dari usia dini untuk mengajarkan anak-anak itu bagaimana semua hal yang terkait dengan masa depan mereka khususnya dan kemudian karakter mereka itu adalah kuncinya di usia dini. Nah, insya Allah saya yakin bahwa ke depan saya Kabupaten Baru dan tentu Kota Ambon, insya Allah dengan tentu perbaikan dari sisi pendidikan kita juga itu juga akan menjadikan daerah kita nantinya kuat. Terkhusus terkait dengan bagaimana penghargaan kita kepada pengajar, guru-guru. Kita bisa melihat luar biasa penghargaan guru di Singapura itu luar biasa. Kalau saya tidak salah, guru itu adalah tenaga pengajar yang berpenghasilan kedua terbesar di Singapura. Luar biasa, Mbak. Jadi sekali lagi, semua itu akan menjadi tentu buat saya dan Pak Wali Kota menjadi tantangan untuk kita tentunya. Karena dalam satu sesi, saya lupa waktu itu kelasnya siapa, ada pertanyaan ibu yang sangat bagus dan saya masih ingat sampai sekarang. Kalau anak-anak di Singapura tidak sekolah, bagaimana? Iya, apakah ada pemaksaan? Apakah ada pemaksaan? Orang tuanya bagaimana? Dihukum enggak? Gitu. Dihukum atau enggak? Iya, Itu benar. pertanyaannya sederhana, tetapi sangat relate dengan di Iya. Indonesia yang Betul. mohon maaf masih banyak yang menganggap itu hal yang biasa tidak sekolah begitu. Betul. Jadi pertanyaan ibu ini pertanyaan Iya, Mbak. ibu-ibu sebenarnya. Benar, Mbak. Tapi Benar. untuk masa depan anak Iya, bangsa. benar. Dan Jadi ternyata luar biasa. di Singapura Iya. tidak perlu pemaksaan. Karena semua by teknologi. Iya, semua sudah Semua- satu data. Semua data. Ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya, maka datanglah ketahuan, maka datanglah petugas mengetok-ngetok rumahnya. Iya. Luar biasa. Oke, Keren ya. nah tadi Keren. kan kita udah bicara banyak tentang substansi ya Iya. Pak. Sekarang kita mungkin agak lebih ringan. Di antara semua sesi kelas, kunjungan, mana yang Bapak paling terkesan atau mungkin yang Bapak kayak wah bagus sekali atau mana yang mempunyai ruang spesial dalam perjalanan ini? Mungkin Kalau- ada tokohnya yang ditemui gitu kan? Iya. Mm-mm. Kalau saya tentu materi terkait dengan pelayanan publik, Nah, karena itu inti mm-mm. kita menjadi pejabat publik. Ya, yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Public Policy dan Pertahanan, Public Service, iya. Pak Hanya namanya Chan Chung Sing. Chan Chun Sing, kemudian mantan Perdana Menteri Goh. Bocokto, itu yang menurut saya sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita berhadapan langsung dengan mereka sebagai pelaku. Mereka bukan akademisi. Mereka mengerti teori, tetapi mereka juga sebagai praktisi. Ya. Saya rasa model kapasitas yang baik, yang menurut saya sangat baik adalah perpaduan antara nilai-nilai akademisi dengan praktik. Karena kadang dari praktik itu kita bisa mendapatkan menarik sebuah definisi atau teori. Nah, itu yang paling penting. Dan karena itu, kenapa saya menanyakan hal yang sebenarnya mungkin yang lain tidak pernah berpikir untuk bertanya seperti itu. Iya. Pengalaman beliau sebagai Perdana Menteri penerus Lee Kuan Yew
tetapi juga berbagai kebijakan yang beliau lakukan. Karena itu saya bertanya definisi Ya. pemimpin, pelayan menurut beliau, dan itu luar biasa. Luar biasa. Yang bertanya pun luar biasa. Ya, karena itu saya ingat persis, harus menjadi contoh, punya integritas, ya. Kemudian pastikan bahwa dia fokus untuk melayani masyarakat. Itu yang paling Fokus. penting, fokus dia. Bagus. Jangan untuk melayani pribadi, apalagi kroni-kroni dan lain-lain. Itu pesan berkali. penting yang saya Ya. dapatkan. Kemudian yang dari menteri, luar biasanya adalah beliau menyampaikan bahwa pejabat di sana nggak perlu dilayani. Namanya kita pelayan, jangan butuh dilayani. Kita yang mesti melayani. Itu yang luar biasa loh. Iya. Dan ini kalau keluar definisi seperti itu berarti mereka betul-betul berintegritas. Saya rasa itu kunci kita sebagai pejabat publik. Integritas diri. Dari situ baru kita punya rasa untuk mau melihat kepentingan rakyat. Kalau tidak mungkin. Itu yang saya dapatkan dan itu luar biasa. Bagi saya pribadi, saya tidak tahu teman-teman yang lain. Tapi paling tidak itulah yang akan menjiwai diri saya untuk ya paling tidak harus sama, tetapi mirip Menuju ke sana. menuju ke sana. Menuju ke sana. Nah, itu yang penting bagi saya. Terima kasih banyak Iya. Bapak dan Ibu. Ini kalau kita bicara terus sampai malam kayaknya boleh, Ya, Pak. sampai pagi boleh. Nah, mungkin untuk menutup Iya. podcast kali ini, mungkin tahun depan insya Allah kami juga masih merencanakan akan ada program serupa dengan Iya. Bapak Ibu di daerah-daerah yang Baik, lain. Iya. Nah, mungkin ada pesan dari Bapak dan Ibu untuk teman-teman Bapak dan Ibu sesama pemimpin daerah. Kira-kira untuk tahun depan ini bagaimana Bu menyemangati yang lain juga untuk ikut dalam program ini? Iya, saya ya. Ya, Ibu. Mbak Nadira, ya. Jadi tentu ya saya mau katakan bahwa alhamdulillah melalui Lemhanas, BPSDM ini dan kemudian PYC, tentu kemasan program yang dibuat ini itu adalah suatu program yang amazing, luar biasa, dan tentunya saya pun berharap sama dengan teman-teman yang lainnya bahwa kegiatan ini jangan pernah berhenti, dan tentunya buat teman-teman yang belum mengikuti program ini, semoga insya Allah mereka juga bisa merasakan untuk bagaimana nanti ikut serta di dalam program ini, dan pastinya buat yang belum merasakan, insya Allah kegiatan kursus para pemimpin kepala daerah ini kita tentunya ini banyak memberikan pelajaran buat kita, baik untuk diri kita maupun untuk bagaimana kita menjadi pemimpin di daerah kita. Dan satu juga saya mau katakan, Mbak, terima kasih yang tadi Pak Wali Kota sampaikan bagaimana bertemu dengan tokoh-tokoh ini. Satu, kita bisa bertemu dengan mantan Perdana Menteri Goh Chok Tong, dan kemudian Menteri Pertahanan yang juga merangkap Menteri pelayanan public service. Ternyata satu yang ditinggalkan oleh Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew itu sangat melekat pada mereka semua, yaitu satu kesederhanaan. Jadi pejabat itu jangan pernah menjadikan diri bahwa kita itu spesial. Kita adalah pelayan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Ambon, dan kemudian jangan pernah juga kita merasa bahwa kita harus meninggalkan satu legacy. Itu bukan berarti itu yang penting, tetapi bagaimana yang kita tinggalkan itu insya Allah bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan bukan legacy yang kita tinggalkan. Sekali lagi, yang kita tinggalkan adalah manfaat untuk banyak orang. Jadi teman-teman yang belum saat ini ikut, berdoalah. Berdoalah. Semoga kalian bisa terpilih menjadi peserta KPPD 2026. Amin. Yang pastinya rasanya
Wah, sangat membanggakan untuk kita. Ya kan? Ya, Bagaimana Pak Bapak, Wali Kota? terakhir, Pak Wali Ya, Kota. silakan Pak Gimana, Wali Kota. Pak? ya saya pikir bahwa ini kesempatan kita. Karena itu jika kesempatan itu datang kepada teman-teman, ya ambillah kesempatan ini. Karena kita tertingkat kapasitas kita, bukan soal kita punya kemampuan sendiri, tetapi juga mendapatkan masukan dari banyak pihak. Nah, yang luar biasa bukan kami, tetapi Kementerian Dalam Negeri, Lemhanas RI, PYC, ya, kemudian NUS, ya, kemudian Lee Kuan Yew School of Public Policy. Ini semua pihak-pihak yang luar biasa. Iya. Satu lagi. Satu lagi siapa coba Ibu? Tuh, Iya. Tokoh Oh, iya, Foundation, iya. guys. LTK Ya, Foundation. jadi tanpa semua pihak ini kami tidak mungkin mendapatkan kesempatan ini. Khusus untuk PYC saya harus bilang terima kasih banyak. Ya. Kami juga terima kasih Sama-sama. Bapak Ya, Ibu. Pak Nadira, ya gratis loh. Bapak Ibu Anugerah. gratis. Anugerah guys, anu gratis. Anu gratis. Mana ada kesempatan yang gratis hari ini? Tinggal Inilah KPPD inilah tempatnya. Jadi terima kasih. Kalau diberikan kesempatan ikuti dengan baik. Karena saya termasuk mengikuti dengan baik dan teman-teman semua Peserta mengikuti teladan. dengan baik. Salah dua Ini peserta luar biasa. teladan. Salah dua. selalu Terima kasih perhatikan banyak. dulu. Iya. Terima Ya. kasih kembali. Kami pasti akan membuktikan bahwa ada hasil yang kami bikin setelah mengikuti KPPD. Dan nanti Semangat. silakan PWC datang dan melihat apa yang kami lakukan. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima Ya, kasih sukses. Pak Wali Kota Luar Ambon, biasa. terima kasih Ibu Ibu Ina. baru. Terima Baik, kasih. terima kasih untuk para Terima kasih. pendengar dan juga penonton setia dari PYC Podcast. Kali ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik. Nah, tadi kita sudah flashback sedikit apa yang dipelajari dan apa yang hasil diskusi dari Bapak Ibu dan rencana ke depannya. Semoga dari podcast ini semuanya dapat mengambil yang baik-baiknya, dan untuk Bapak Ibu, kepala daerah yang lainnya, semoga seperti tadi disampaikan Bu Ina yang Mbak Pinkan, Berdoa, 2026 berdoa guys, semoga kesempatan yang baik. Baik, terima kasih dari kami. Pinkan Sarafim. Nadira Asrifa menutup podcast pada kesempatan kali ini. Sampai Dadah. jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Jangan lupa singgah di baru. Singgah di baru. Singgah Ya, di Ambon. Kota Ambon. Ambon. Bye. Ambon Manise. Ambon Manise. Ambon Manise.